Halo guys, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husnul Khotimah dari Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 060101200009. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai sekolah online. Sebelumnya, apa sih sekolah online itu? Sekolah online atau bisa disebut sekolah virtual adalah proses pembelajaran yang menggunakan metode daring secara menyeluruh atau sebagian besar. Sekolah online dilakukan tanpa adanya tatap muka dalam sebuah ruang pertemuan fisik antara murid dan guru. Proses belajar di sekolah online dapat menggunakan komputer atau ponsel cerdas yang terhubung dengan jaringan internet. Kenapa sih sekolah online ini bisa menyebar ke seluruh Indonesia? Yaitu karena adanya pandemi COVID. Saat ini dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama corona atau dengan istilah COVID-19. Penjuru dunia dengan sangat cepat sehingga WHO tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Virus yang disinyalir mulai mewabah 30 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok saat ini menyebar hampir ke seluruh dunia. Penularan lewat kontak antar manusia yang sulit diprediksi karena kegiatan sosial yang tidak bisa dihindari merupakan penyebab terbesar menyebarnya COVID-19 ini. Kebijakan social distancing berakibat fatal terhadap roda kehidupan manusia, salah satunya yaitu di bidang pendidikan. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah ke madrasah menjadi di rumah membuat kelimpungan banyak pihak. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung, dan yang menjadi pilihan adalah dengan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran daring. Lalu, apakah ada kelebihan dan kekurangan akibat kejadian tersebut? Kelebihan. Yang pertama, lebih hemat biaya. Yang kedua, banyak murid yang mempunyai kondisi atau kesehatan pribadi yang menghalangi mereka untuk bertemu secara langsung di sekolah, dan hal ini bisa teratasi dengan sekolah virtual. Dan yang ketiga, individu atau keluarga yang sering berpindah lokasi akan sangat terbantu dengan sekolah virtual, dikarenakan pelajaran dapat diakses dimanapun dan kapanpun selama pelajar terhubung ke dalam jaringan. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu biaya pembangunan infrastruktur serta kesenjangan daerah terpencil berdasarkan akses digital. Dan yang kedua, tidak semua orang memiliki alat dan teknologi untuk terhubung ke program sekolah virtual. Apakah ada hal yang perlu dipahami dan disadari oleh stakeholder pendidikan? Orang tua, guru, sekolah, dan keempat, pemerintah. Pertama, orang tua. Pendidikan anak sejatinya adalah tanggung jawab mutlak orang tua, sebab di akhirat nanti pun orang tua akan dipinta pertanggungjawaban atas anak mereka masing-masing. Kegiatan PBM yang dilaksanakan secara daring memaksa orang tua untuk terlibat langsung dalam kegiatan belajar anak-anaknya. Banyak pengalaman yang mereka rasakan ketika harus mendampingi. Ramai di berbagai media sosial yang menceritakan pengalaman mereka selama mendampingi anak-anaknya belajar baik positif maupun negatif. Dua, yaitu guru. Pembelajaran daring harus menjadi penyadaran bagi guru bahwa peran mereka saat ini sebagai guru yang hanya mentransfer pengetahuan suatu saat akan tergantikan oleh guru yang lebih canggih, yaitu guru mesin.
Media untuk mendapatkan ilmu pengetahuan saat ini sudah sangat banyak, tidak tergantung pada guru saja, yang bahkan masih banyak keterbatasan. Yang ketiga, sekolah. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus bersiap-siap mengantisipasi perubahan peradaban manusia ini. Perubahan tingkah laku manusia yang cenderung tidak bisa lepas dari teknologi dalam segala aktivitasnya harus juga diikuti oleh sekolah atau madrasah. Yang keempat, pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Semua lembaga pendidikan harus taat dan patuh terhadap aturan yang diterapkannya, sebab pendidikan nasional memiliki tujuan yang sama dalam upaya membangun bangsa. Dalam situasi darurat seperti saat ini, karena pandemi COVID-19, pemerintah dengan cepat mengeluarkan kebijakan mengenai pelaksanaan pembelajaran daring yang harus dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan, walaupun aturannya belum mengikat. Pandemi COVID-19 memang menjadi efek kejut bagi kita semua. Dunia seolah melambat dan bahkan terhenti sejenak. Negara-negara besar dan modern terpukul dengan sebaran virus corona yang cepat, yang mengakibatkan ribuan korban meninggal yang tersebar di berbagai negara. Indonesia mendapatkan banyak tantangan dari COVID-19 ini yang membuat kita semua harus bersama-sama saling menjaga. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, sistem pendidikan kita harus siap melakukan lompatan untuk melakukan suatu transformasi dari pembelajaran daring tersebut bagi semua siswa dan oleh semua guru. Karena kita memasuki era baru untuk membangun sebuah kreativitas, mengasah skill siswa, dan peningkatan kualitas diri dengan perubahan sistem dan cara pandang dan pola interaksi kita dengan sesama manusia. Nah, sekarang jadi tahu kan apa sih sekolah online tersebut? Nah, berhubung sudah paham mengenai sekolah online, cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.